الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, tidak lelah kita untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat-sahabat beliau dan kepada seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan Zulhijjah. Walaupun secara faktanya aktivitas haji sudah selesai pada tanggal 13 Zulhijjah kemarin. Artinya di tahun ini, di tahun 1444 Hijriah, kita sudah menyelesaikan rangkaian hari-hari besar kita semuanya dalam setahun. Kita sudah melalui 10 Muharram pada tahun ini. Kita sudah melalui bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, dan kita telah melalui 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kita lanjutkan dengan puasa-puasa sunnah di bulan Syawal, dan kemudian terakhir dan masih sangat segar di ingatan kita bahwa kita baru saja berlalu dari 10 hari terbaik dalam setahun, tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Dan masih segar juga di ingatan kita bahwa kita baru saja selesai hari tasyrik, hari-hari besar yang kita telah lalui. Dan alhamdulillah masih ada sisa lebih kurang setengah bulan lagi. Kita masih berada di salah satu bulan yang dihormati dalam Islam, yaitu di bulan Zulhijjah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini dan ada hubungannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah atau surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Kata kuncinya adalah iman dan ilmu. Karena Islam adalah agama yang dibangun di atas iman yang kokoh, dan Islam adalah agama yang dibangun di atas ilmu yang kuat dan ilmu yang bermanfaat. Kaitannya dengan bulan haji ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau yang berjudul Syiar A'lam An-Nubala pernah menyampaikan kepada kita bahwa dalam pantauan beliau ada 2 orang ahli ilmu, 2 orang ulama, tapi belum sempat melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, beliau mengatakan salah seorang ulama yang bernama Ibnu Ishaq. Yang kedua adalah Abu Abdillah Ad-Damighani. Abu Abdillah Ad-Damighani. Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa Imam Ibnu Ishaq, beliau itu adalah seorang ahli ilmu tapi fakir, enggak ada harta. Sedangkan Abu Abdillah Ad-Damighani, beliau orang alim, ahli ilmu, tapi dia itu kaya raya. Ini menarik bahwa Ibnu Ishaq atau Abu Ishaq, mohon maaf, Abu Ishaq, beliau orang alim tapi nggak punya harta, fakir. Sedangkan Abu Abdillah Ad-Damighani, beliau orang kaya tapi tidak sempat melaksanakan ibadah haji. Yang menarik adalah komentar dari beberapa
masyarakat ketika itu bahwa Abu Ishaq itu adalah orang fakir. Tapi kalau seandainya Abu Ishaq mau, itu masyarakat rame-rame menggotong Abu Ishaq dari Baghdad ke Mekah. Saking cintanya masyarakat Baghdad dengan Abu Ishaq, Abu Ishaq mengatakan, kalau saya nggak sanggup jalan kaki, masyarakat rela untuk menggotong beliau dari Baghdad menuju ke Mekah. Begitulah cintanya penduduk Baghdad kepada ahli ilmu di zaman itu. Sedangkan Abu Abdillah Ad-Damighani, beliau mengatakan kalau beliau mau, beliau bisa membentangkan sutra yang dalam Al-Quran disebutkan sebagai sundus wal istabrak. Sundus itu adalah sutra yang lembut, yang tipis, sedangkan istabrak itu adalah sutra yang tebal. Kalau beliau mau, beliau bisa membentangkan sutra dari Baghdad menuju ke Mekah untuk jalan beliau, supaya beliau bisa nyaman dalam berjalan kaki. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah sebenarnya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala man istata'a ilaihi sabila, bahwa haji itu Allah Subhanahu wa taala berikan, anugerahkan bagi hamba-hambanya yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Abu Ishaq miskin, tapi masyarakat mau menggotong beliau. Tapi beliau mengatakan, saya nggak mau digotong. Saya mau haji dengan harta yang halal yang Allah berikan kepada saya. Tapi beliau akhirnya memang tidak berhaji. Sedangkan Abu Abdillah Ad-Damighani orang kaya raya, banyak hartanya, salah seorang qadhi, salah seorang hakim besar di masa itu. Namun karena kesibukan beliau dalam menunaikan tugas-tugas negara ketika itu, tidak seperti sekarang mungkin bisa menggunakan pesawat terbang, sehingga beliau tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena beliau lebih kurang 30 tahun berkhidmah di negara sebagai qadhi, sebagai hakim yang memutuskan perkara-perkara penting di masyarakat ketika itu. Di antara para ahli ilmu yang tidak melaksanakan ibadah haji adalah Ibnu Hazm, Al-Imam Ibnu Hazm. Wajar, beliau dari Andalusia, beliau dari Eropa, beliau dari Spanyol. Beliau juga orang kaya, namun tidak sempat melaksanakan ibadah haji karena dalam sejarah disebutkan bahwa ketika itu Andalusia disibukkan dengan perang saudara, sehingga Ibnu Hazm mengatakan lebih baik saya itu tidak melaksanakan ibadah haji daripada tidak ada orang yang mengurusi tentang negara ketika itu yang sedang ada perang saudara. Sehingga beliau itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala mampu mempersatukan kaum muslimin yang ketika itu sedang diacak-acak oleh musuh, persaudara mereka sedang dicabik-cabik, dan beliau rela untuk bisa bekerja, berkhidmah, berdakwah di situ, sehingga beliau tidak sempat untuk melaksanakan ibadah haji. Beliau jauh di sana, jauh di Andalusia, di Eropa. Ada juga salah seorang ahli ilmu yang sangat dekat dengan Mekah, bahkan masih di Jazirah Arab, yaitu Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Beliau tinggalnya di Yaman tapi tidak sempat melaksanakan ibadah haji karena beliau juga sibuk dalam mendakwahkan ilmu-ilmu dan mencerdaskan masyarakat, kemudian mengajak masyarakat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa ibadah haji itu murni adalah undangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungannya dengan miskin. Orang miskin bisa berhaji dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Ishaq bisa berhaji ketika itu. Namun beliau memilih untuk berhaji dengan harta yang halal. Kemudian Abu Abdillah Ad-Damighani orang kaya raya, tapi beliau tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena ketika itu beliau sibuk dalam memutuskan perkara-perkara penting di negara tersebut. Kemudian yang jauh nun jauh di sana seperti Ibnu Hazm, beliau tidak sempat melaksanakan ibadah haji karena beliau ketika itu sibuk dalam mempersatukan kaum muslimin dari perang persaudaraan ketika itu. Sedangkan yang dekat sekalipun seperti Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala juga tidak bisa melaksanakan ibadah haji, dan semuanya itu diniatkan untuk berkhidmah kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillahnya, walaupun sebahagian dari mereka itu tidak melaksanakan ibadah haji,
namun karena mereka ilmunya sangat bermanfaat, ilmunya Ibnu Hazm bisa kita rasakan sampai sekarang, ilmunya Imam Syaukani bisa kita rasakan sampai sekarang, ilmunya Abu Ishaq kita bisa merasakan sampai sekarang, ilmunya Abu Abdullah Ad-Damighani kita bisa merasakan sampai sekarang. Alhamdulillah, karena dengan ilmu yang bermanfaat itu akhirnya ada di antara kaum muslimin yang membadalkan haji untuk mereka. Jadi kita jangan bersedih, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berhusnuzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi bagi orang-orang yang belum melaksanakan ibadah haji, satu saat ketika kita memberikan hal yang bermanfaat kepada masyarakat, kita akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ceramah singkat pada zuhur ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Hadza wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.